Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unika Angelina Siombing dengan NIM 23010252263 semester 4, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Zulherman MPD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang saya buat dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Sukamaju. Baik, bagian pertama ada daftar isi, ada 3 bab, dan yang bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah kajian teori, bab ketiga adalah metodologi penelitian, dan di bab pertama ada 5 bagian, yaitu latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab kedua ada 2 bagian, yaitu deskripsi kontekstual fokus dan subfokus penelitian, dan penelitian yang relevan. Di bab ketiga yaitu ada alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran peneliti, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data. Berikutnya adalah latar belakang masalah. Pada abad ke-21, keterampilan berpikir kreativitas adalah salah satu keterampilan terpenting yang dibutuhkan siswa. Kreativitas tidak hanya diperlukan dalam dunia kerja, tetapi juga inovatif dalam kehidupan sehari-hari, sebagai tekad untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, pendidikan dasar sebagai dasar asli dari pembentukan karakter siswa dan kemampuan berpikir memainkan peran strategi dalam pengembangan kreativitas siswa. Pendidikan dasar sebagai fondasi awal dalam pembentukan karakter siswa dan pengembangan kemampuan berpikir memainkan peran strategi dalam pengembangan kreativitas siswa. Disinilah siswa mulai belajar untuk berpikir kritis, berinovasi, dan beradaptasi dengan perubahan melalui pendekatan yang dapat mengasah keterampilan kreativitas mereka, misalnya metode pembelajaran berbasis proyek dan berbasis masalah memberi siswa kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan situasi dunia nyata, dengan demikian meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Bab 1 pendahuluan bagian 2 yaitu fokus dan subfokus penelitian. Fokus penelitian, penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL untuk kreativitas siswa sekolah dasar. Model PJBL adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan partisipasi keaktifan siswa dalam proses pembelajaran melalui proyek-proyek praktis. Dalam konteks pembentukan dasar, penerapan model ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas siswa dengan memberikan mereka kesempatan untuk berkolaborasi, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah secara kreatif. Dan subfokus penelitiannya adalah strategi penerapan model pembelajaran berbasis proyek. Penelitian ini meneliti berbagai strategi yang dapat digunakan guru saat menerapkan PJBL di kelas. Hal ini mencakup penerapan proyek dan perorganisasian kelompok siswa, serta penilaian hasil proyek dengan memahami strategi PJBL dalam pembelajaran sehari-hari. Perubahan kreativitas siswa setelah diterapkannya pembelajaran serta mengidentifikasi faktor-faktor perubahannya tersebut. Bab 1 pendahuluan bagian 3 yaitu pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana penerapan model project based learning dalam pembelajaran di sekolah dasar? Dan yang kedua adalah bagaimana dampak penerapan PJBL terhadap kreativitas siswa sekolah dasar. Bab 1 pendahuluan bagian 4 yaitu tujuan penelitian. Mendeskripsikan penerapan model project based learning dalam pembelajaran. Tujuan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas
tentang bagaimana PJBL diterapkan di kelas, termasuk langkah-langkah yang diambil oleh guru dan respons siswa terhadap metode ini. Dan yang kedua, menganalisis dampak penerapan PJBL terhadap kreativitas siswa di sekolah dasar. Tujuan ini akan mengevaluasi efek dari PJBL terhadap kreativitas siswa dengan fokus pada perubahan yang terjadi dalam cara berpikir siswa dan berinteraksi dengan materi pelajaran. Bab 1 pendahuluan bagian kelima, manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritisnya. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi ilmiah terkait penerapan PJBL dalam meningkatkan kreativitas siswa dengan memberikan bukti empiris tentang efektif pembelajaran PJBL. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan pengembangan teori pendidikan. Manfaat praktisnya bagi guru, penelitian ini dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan di kelas dengan memahami cara penerapan PJBL. Bagi siswa, penerapan PJBL diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa. Bab 2 kajian teori. Bagian 1 deskripsi kontekstual fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, project based learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menekankan penugasan tugas proyek yang kompleks dan bermakna untuk siswa. Siswa secara aktif terlibat dalam mempersiapkan proyek untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Hal ini mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi termasuk kreativitas. Langkah-langkah dalam PJBL mencakup yang pertama menentukan pertanyaan mendasar, dan yang kedua mendesain rencana proyek, dan yang ketiga menyusun jadwal pelaksanaan, dan yang keempat memonitori proyek, dan kelima melakukan evaluasi, dan yang keenam refleksi hasil proyek. Dan bagian kedua itu kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam bentuk ide, karya, dan solusi untuk suatu masalah dalam dunia pendidikan. Kreativitas adalah salah satu indikator terpenting dalam menilai keberhasilan proses pengajaran dan pembelajaran karena menunjukkan pemahaman dan penerapan siswa pada tema. Hubungan antara PJBL dan kreativitas adalah model pembelajaran berbasis proyek terkait erat dengan pengembangan kreativitas siswa. Implementasinya melalui proyek kolaboratif ini memberikan siswa ruang untuk mengeksplorasi ide, menerbitkan ide, dan membuat produk yang unik dan relevan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang berbasis proyek ini memungkinkan siswa untuk mengalami proses pembelajaran yang bijak dalam proses pembelajaran yang mendalam. Bab 2 kajian teori, bagian 2 penelitian yang relevan. Yang pertama ada Raja Guguk 2023, Februari 21, penerapan project based learning untuk meningkatkan kreativitas siswa SD. Dan yang kedua Kusmiati 2022, Juli 12, pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap kreativitas siswa sekolah dasar. Dan yang ketiga ada Lubis dan Suyanti 2022, analisis pengaruh model project based learning dan sikap ilmiah terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa sekolah dasar. Dan yang keempat ada Saipudin 2020, Juli 31, project based learning mengimplementasikan two student section attitude. Dan yang kelima Nurdin dan Wahyudi 2020, Juli 30, the implement of project based learning to improve student creative and learning outcomes products of the 15 international education. Bab 3 metodologi penelitian, yang bagian pertama adalah alur penelitian.
Penelitian ini mengikuti alur sistematis yang dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, perumusan tujuan, dan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan evaluasi, hingga refleksi. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dalam meningkatkan kreativitas siswa, pendekatan kualitatif dengan desain penelitian tindakan kelas atau PTK, dipilih karena memungkinkan penelitian ini untuk secara langsung terlibat dalam proses pembelajaran dan melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik yang diperoleh dari observasi dan evaluasi sebagaimana telah diterapkan dalam penelitian sebelumnya. Bab 3 metodologi penelitian, bagian 2 tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Sukamaju, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan sekolah untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Mengingat kondisi pembelajaran yang masih berfokus pada metode ceramah atau penelitian ini dijadwalkan pada semester genap tahun ajaran 2024 dan 2025, yaitu dari 11 Februari hingga 20 April 2025, rentan waktu tersebut disesuaikan dengan perencanaan tindakan kelas yang telah dilakukan dalam penelitian, sehingga memberikan cukup waktu yang untuk mengimplementasikan dan evaluasi. Bab 3 metodologi bagian ketiga yaitu latar penelitian. SDN 1 Sukamaju merupakan sekolah dasar negeri dengan latar belakang siswa yang beragam dan kondisi pembelajaran yang masih berfokus pada metode ceramah diharapkan dapat meningkatkan sebagai tempat yang ideal untuk menerapkan model PJBL yang diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa. Penelitian ini juga berupaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran tradisional seperti kurangnya keterlibatan siswa dan rendahnya motivasi belajar sebagaimana disarankan penelitian sebelumnya. Bab 3 metodologi penelitian, bagian 4 yaitu metode dan prosedur penelitian. Metode penelitian mengenai pendekatan umum untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, menggunakan pendekatan penelitian pendidikan atau PTK. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambar fenomena yang mendalam, terperinci dan terikat konteks yang diperiksa, yaitu penerapan model pembelajaran based learning atau PJBL dalam proses pembelajaran sekolah dasar. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk memeriksa dinamika yang muncul secara alami di kelas, memahami perspektif siswa dan guru, dan mencatat perubahan yang terjadi selama model pembelajaran. Prosedur penelitian, langkah-langkah spesifik yang diambil dalam pelaksanaan penelitian. Prosedur ini mencakup serangkaian tahapan yang sistematis mulai dari identifikasi masalah, perumusan tujuan, perencanaan tindakan, implementasi tindakan dan pengamatan, lalu evaluasi dan refleksi. Dalam penelitian ini, prosedur dimulai dengan identifikasi masalah yang berkaitan dengan rendahnya aktivitas siswa dalam pembelajaran tradisional. Selanjutnya, penelitian melakukan studi literatur untuk melakukan perumusan tujuan penelitian. Setelah itu, peneliti merancang tindakan yang akan diterapkan dalam penerapan PJBL dan melaksanakan tindakan tersebut di kelas. Bab 3 metodologi bagian 4 yaitu peran penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian bertindak sebagai perantara dan pengamat. Penelitian secara aktif merancang alat pembelajaran berbasis proyek, mengimplementasikan data secara langsung di area tersebut, dan berpartisipasi dalam komunikasi terbuka dan kolaboratif dengan guru.
dan siswa. Hubungan antara peneliti dan siswa dipertahankan secara profesional untuk meminimalkan distori dan memastikan objektivitas data. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mengamati tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan suasana belajar yang bermanfaat. Dan yang bagian kelima, data dan sumber datanya. Datanya itu dalam penelitian ini berupa informasi verbal dan nonverbal yang berkaitan dengan peran dan strategi kepala sekolah dan dalam pelaksanaan dan pasca supervisi akademik serta dampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran guru. Data akan berbentuk transkrip wawancara, catatan lapangan, hasil observasi, dan dokumentasi terkait. Bab 3 metodologi bagian 5 yaitu data dan sumber data. Berikutnya adalah sumber data. Terdapat dua macam sumber data yang diambil. Dan penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif diperoleh dari interaksi langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai aktivitas yang dilakukan dalam pembelajaran PJBL termasuk kerjasama, tanggung jawab, dan partisipasi dalam proyek. Dan yang kedua ada hasil proyek siswa seperti produk akhir, laporan, dan presentasi kelompok. Dan yang ketiga ada tanggapan siswa dan guru terhadap implementasi model pembelajaran based proyek. Dan yang keempat, catatan observasi penelitian terkait dinamika kelas, respon siswa, dan kendala yang muncul selama tindakan. Dan adapun sumber data dalam penelitian, yang pertama itu ada guru kelas 5 SDN 1 Sukamaju sebagai rekan kolaboratif dalam pelaksanaan tindakan. Dan yang kedua, siswa kelas 5 sebagai subjek utama penelitian yang mengikuti proses pembelajaran based learning atau proyek. Dan yang ketiga, dokumen pendukung seperti lembar kerja siswa, rubrik penilaian proyek, jurnal dan kegiatan, serta video pembelajaran yang relevan. Bab 3 metodologi penelitian bagian 6 teknik dan prosedur pengumpulan data. Yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan trigualesi metode, yaitu menggabungkan beberapa teknik untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam. Adapun teknik yang digunakan meliputi observasi. Observasi dilakukan secara sistematis, mencatat aktivitas pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran based learning. Fokus observasi diarahkan pada partisipasi siswa untuk kreativitas dalam menyelesaikan proyek, serta keterlibatan yang disesuaikan berdasarkan indikator kreativitas. Dan yang kedua ada wawancara. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada guru dan beberapa siswa untuk mendalami tanggapan, pengolahan, dan kesulitan mereka selama mengikuti pembelajaran berbasis proyek based learning. Dan yang ketiga ada dokumentasi, meliputi hasil proyek siswa, kegiatan pembelajaran, catatan guru, dan rekaman video pembelajaran. Data dokumentasi digunakan sebagai bukti fisik yang mendukung hasil observasi dan wawancara. Teknik ini mengacu pada pendekatan dokumentasi yang dilakukan dalam mendapatkan sikap siswa. Bab 3 metodologi penelitian bagian 7 teknik analisis datanya. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif akan menggunakan model interaktif Millians and Hurban 2014 yang terdiri dari 3 alur yang saling terkait, yaitu yang pertama reduksi data. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi disederhanakan dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, yaitu peningkatan kreativitas siswa melalui PJBL. Dan yang kedua ada penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi, deskripsi, atau tabel maupun grafik sederhana untuk mempermudah pemahaman terhadap pola dan kecenderungan hasil pembelajaran. Dan yang ketiga ada penarikan kesimpulan. Setelah data dianalisis, penelitian menarik kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi kembali dengan data di siklus berikutnya.
Proses ini dilakukan hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan. Bab 3 metodologi penelitian. Yang ke-8 itu adalah pemeriksaan keabsahan data. Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, triangularisasi. Dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk menguji konsistensi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang. Dan yang kedua, member check atau peneliti melakukan konfirmasi hasil wawancara dan interferensi data kepada partisipasi atau guru dan siswanya untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh sesuai dengan maksud dan pemahaman narasumber. Dan yang ketiga, ada kecukupan referensial atau peneliti mendukung temuan penelitian dengan dokumen-dokumen otentik seperti hasil karya siswa dan catatan refleksi yang dapat diuji secara empiris. Baik, itu saja proposal penelitian saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.